sampai dengan saat ini relawan Jokowi Projo belum menentukan kemana arah dukungan. Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto? Saya sudah berada di kantor DPP Projo untuk bertemu dengan Ketua Umum Projo yang juga adalah penanggung jawab Musra, Budi Ari. Kita coba melihat ke dalam sini. Kang, apa kabar? Selamat sore. Sehat? Gimana, sehat semuanya? Jadi ini kantor Projo udah dari 2013 ya, sejak berdiri ya? Sini. Dan waktu peresmian kantor kita Pak Jokowi hadir langsung. Itu waktu Pak Jokowi pertama kali. Masih dicapres kan statusnya. Oke. Ini teman-teman lagi konsolidasi, lagi melihat perkembangan isu-isu nasional terkini. Ini juga foto-foto. Wah, itu dulu waktu kampanye dan sebagainya. Ini periode sebelumnya 2014 ini ya. 2019 semuanya. Ini juga banyak sekali. Kan sekarang ini setelah Musra, Anda sempat konferensi pers menyebutkan bahwa kita konsolidasikan lagi ke daerah-daerah, suara-suara daerah didengar lagi, siapa yang kemudian akan dibawa atau disodorkan lagi. Jadi sampai dengan sekarang belum fix ya? Jadi nanti konferda itu udah mengerucutkan nama-nama. Jadi pasangan-pasangan, capresnya siapa, cawapresnya siapa gitu. Jadi karena kan kita sadar bahwa nanti ke KPU kan partai politik bawahnya 2 nama kan, capres dan cawapres. Sekarang ini kan masih capres. Oke. Musra itu kemarin ada berapa organisasi relawan sih? Ada 18 lah. 18. Itu kan Musra kemarin dilakukan dengan tahapan yang begitu panjang. Panjang, hampir 10 bulan. Dari mulai penyandang dananya siapa sih Musra itu? Gotong royong kita sendiri. Yang penting kita jalan. Nggak ada bukan tokoh tertentu, soalnya ada nama tokoh tertentu begitu yang katanya. Enggak. Bukan? Enggak. Kita pokoknya intinya gini loh, siapapun berpartisipasi sesuai dengan kemampuannya gitu aja. Tapi soal siapa yang kemudian akan didukung oleh Projo, kita perbincangkan di atas boleh ya? Boleh. Silakan. Kita akan menuju ke atas untuk ngobrol lebih jauh lagi soal kemana sih arah dukungan dari Projo ini. Iya. Jadi Projo sekarang sebenarnya arah dukungannya kemana sih? Kami tetap menunggu komando dan perintah Pak Jokowi. Karena sesuai arahan Pak Jokowi kan kita jangan gerasa gerusuk. Oke. Tapi apa ini tidak terlalu lama mengingat kan sebentar lagi capres-capres sudah pada bermunculan. Kan koalisi partainya kita tunggu. Capresnya, cawapresnya, baru Pak Jokowi dan relawan Jokowi akan kemana. Nah, yang sekarang yang pasti kan baru capres. Koalisi partainya masih dinamis. Memang Pak Jokowi sendiri belum memastikan mendukung siapa, meskipun kalau kita lihat Pak Jokowi kan kader PDIP. PDIP kan sudah punya Ganjar Pranowo. Lah itu kan hubungan Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan kan chapter tersendiri gitu loh. Tapi yang pasti hari ini kan Pak Jokowi adalah pemimpin bangsa, kepala pemerintahan dan kepala negara. Berarti Pak Jokowi sampai dengan saat ini tidak memberikan dukungan pada Ganjar Pranowo yang sudah diputuskan oleh PDIP? Paling tidak memiliki beberapa opsi. Termasuk sejak awal kan opsinya bagaimana menggabungkan Pak Prabowo dan Ganjar dengan Pak Prabowo. Itu yang walaupun dalam beberapa diskusi memang kemungkinan itu semakin lama semakin sulit gitu loh. Tapi kan tetap harus diupayakan. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Dan rakyat kita, rakyat Indonesia butuh pemimpin yang tepat, butuh pemimpin yang benar, yang dekat dengan rakyat, yang paham hati rakyat, yang tahu kebutuhan rakyat, yang mau bekerja keras untuk rakyat. Dan memberani demi rakyat. Projo dalam Musra membawa 3 nama ke Pak Jokowi. Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Airlangga Hartarto. Kenapa bisa muncul nama Airlangga Hartarto sementara dalam beberapa survei tidak masuk dalam top 10? Maaf, tidak masuk dalam top 5. Begini loh, Golkar ini kan mesin politik.
Jangan lupa loh, Golkar itu partai nomor 2 terbesar di Indonesia saat ini loh. Dan mesin partai Golkar kan tersebar merata di seluruh Indonesia. Itu bukan pesanan? Oh bukan. Oh faktanya kan hampir semua daerah-daerah yang Golkarnya relatif kuat, ya itu Pak Erlangga menang. Relawan Projo ini itu murni suara rakyat ya? Loh, sejak awal berdirinya kan kita memang lahir dari gerakan rakyat, bukan didesain dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas. Oke, jadi 3 nama yang muncul murni adalah suara rakyat, suara akar rumput. Suara akar rumput, itu semua, itu kan ada rekamannya, dan tiap minggu kita laporkan ke media. Tidak ada cawe-cawe elit partai? Nggak ada, kita murni jalan dengan sendirinya, kita tidak mau mengurangi, nggak menambahi hasil musrah. Apa yang terekam di situ kita sampaikan. Jadi kalau ada yang menyebut misalnya bahwa Projo ini sebenarnya bukan mengakomodir suara rakyat, tapi adalah mesin politik kekuasaan tertentu. Oh, kekuasaan yang mana? Kita ini justru saluran rakyat ke kekuasaan. Harus dibalik dong. Dalam banyak isu kita berpihak, kan slogan kita kan setia di garis rakyat. Jadi setiap isu-isu pemerintahan yang tidak berpihak pada rakyat, maka Projo kan bersuara. Contohnya vaksin. Waktu itu vaksin berbayar, kita menolak vaksin berbayar. Terus PCR, kemahalan, kita teriak loh. Jadi kita ini alat bagaimana rakyat bisa bersuara untuk kepentingan-kepentingannya. Tapi Anda sebagai ketua Projo, Ketua umum. ya ketua umum Projo, rajin juga bersafari ke ketua-ketua partai politik. Kenapa itu? Begini loh, di Indonesia ini kan komunikasi politik menjadi hal yang penting. Oke. Kita berkomunikasi kan kita bisa tahu. Dan kita akhirnya bisa memahami bahwa di Indonesia ini, mengelola Indonesia ini harus perlu komunikasi politik yang lebih baik, kesepemahaman gitu. Sehingga Projo merasa kita perlu melakukan komunikasi dengan banyak kekuatan-kekuatan politik, kelompok-kelompok. Pokoknya intinya gini, membangun Indonesia ini nggak bisa sendirian. Ketika Projo atau Anda sebagai ketua umum Projo rajin berkeliling waktu itu gitu, itu diasumsikan bahwa representasi dari Pak Jokowi bersafari politik. Ya, betul begitu? Ya boleh, ya publik kan boleh, masa melarang orang Tapi Anda membawa misi Pak Jokowi yang pasti saat kan kita berkeliling mengkomunikasikan semua hal-hal menyangkut kebijakan-kebijakan Pak Jokowi, menyangkut hal yang strategis untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi Anda membawa misi itu sesuai dengan arahan Pak Jokowi? Loh iya pasti dong, Projo ini kan pro Jokowi. Tapi Anda yakin Pak Jokowi akan mendengar suara dari musrah itu, 3 nama itu? Ya itu kan kita kembalikan ke Pak Jokowi. Selanjutnya terserah Pak Jokowi. Mau kemana? Mau kemana kita ikut. Saya sudah sampaikan ke Pak Jokowi berkali-kali, Pak saya ikut Pak. Mau ke kanan-kanan, ke kiri. Oke. Begitu. Jadi Projo akan ikut apapun pilihan Pak Jokowi nanti? Projo ikut 100% ikut Jokowi. Apapun pilihannya nanti? Apapun pilihan Pak Jokowi. Meskipun misalnya itu bertentangan dengan suara akar rumput? Kok nggak mungkin. Jangan salah loh. Karena tagline waktu musrah aja, pilihan rakyat, pilihan Pak Jokowi, pilihan kita. Oke. Jadi tetap bottom line-nya pilihan rakyat tuh. Jadi dari 3 nama itu, Iya. siapa yang paling banyak suaranya? Loh kita Pak Prabowo kabarnya? kita nggak menyerahkan berdasarkan peringkat, tetapi kita serahkan nama-nama karena kita nggak mau mendikte Pak Jokowi dengan peringkat-peringkat. Jadi kalau ada kabarnya bahwa suara ke Prabowo yang paling banyak di akar rumput itu tidak benar atau benar? Bukan, ya faktanya memang Pak Prabowo di beberapa provinsi kan dominan sekali. Oke. Aceh, Sumatera Barat, di Sumatera, di NTB, kan Pak Prabowo tinggi sekali. Jadi Masa memang kita lebih menolak? banyak ya Pak Prabowo suaranya di... Pak Prabowo secara provinsi lebih besar. Di musrah itu Pak Prabowo lebih banyak, 11 provinsi Pak Prabowo unggul gitu. Akar rumput ini kan suaranya ke Pak Prabowo paling banyak nih. Gini. Kalau kemudian nanti ternyata Pak Jokowi milihnya Ganjar begitu? Oh kita jangan berandai-andai lah. Maksud saya kita nggak usah berandai-andai membenturkan Pak Jokowi dengan pilihan rakyat. Gini lah, kita yakin esensi musyawarah rakyat ini apa sih? Musyawarah rakyat itu artinya adalah proses dialog dan komunikasi. Apakah Projo nggak khawatir membentrokkan Pak Jokowi dengan PDIP misalnya dengan mengusulkan nama-nama itu? Bukan, ini kan proses dialektika. Sejak awal kan musrah bukan bermaksud mendikte, apalagi membenturkan. Kita cuma menyampaikan apa yang mau jadi maunya rakyat. Suara rakyat yang disebut oleh Projo, suara akar rumput itu murni ya suara rakyat, bukan by design. Ya gini loh, ukurannya apa? Ukurannya nanti kita lihat aja hasil musrah itu adalah orang figur-figur yang
akan bertarung dalam 2024. Jadi kapan Projo akan mengumumkan? Nah, kita kemarin sepakat pasca musrah kita melakukan konsolidasi organisasi dengan melakukan konferensi daerah di seluruh provinsi di Indonesia dengan agenda satu, bagaimana merumuskan tantangan bangsa ke depan. Nah, setelah itu baru kita bicara siapa pasangan capres-cawapres. Anda yakin Pak Jokowi akan menyebut nama nanti siapa yang akan dia dukung? Pada waktunya mungkin Pak Jokowi akan, bukan hanya menyebut, menurut saya bukan menyebut, tapi membisikkan lah, paling nggak ke saya membisikkan, begitu. Karena mungkin dengan pertimbangan etika. Jadi apa yang disebut oleh Projo nanti itulah yang disebut oleh Pak Jokowi? Kurang lebih begitu lah. Karena kita nggak mungkin menasihat dari bisikan Pak Jokowi. Tapi Anda berkomunikasi dengan PDIP, dengan Bu Mega misalnya? Sementara belum. Tapi kan kita menganggap kita mau berkomunikasi dengan siapapun. Oke, Anda lebih intens berkomunikasi dengan siapa? Gerindra? Dengan partai manapun, dengan Golkar juga, dengan Gerindra juga. Karena ada menyebut nama Prabowo Subianto, intens juga berkomunikasi. Ya pasti kita berkomunikasi lah dengan Pak Prabowo, dengan Pak Erlangga, dengan yang lain-lain, Bang Jul, P3 atau teman-teman yang lain. Gitu. Kita intinya kan nggak pernah menutup diri. Maksud politik menutup diri, kan politik nggak bisa kita main merasa paling benar sendiri. Jadi Projo ini ormas atau politik, partai politik? Ormas yang berpikir dan bertindaknya sangat politik. Tapi bukan politik kepentingan. Setiap pemberian dukungan pada tokoh tertentu pasti ada kepentingan di dalamnya. Yang penting gini, dalam dunia politik itu kepentingan itu bukan sesuatu yang jahat. Oke, artinya benar ada kepentingan juga kalau di dalam Projo. Kalau Projo sebagai ormas punya kepentingan apa? Tentang nasib rakyat. Jadi tidak tabu kalau disebut bahwa Projo punya kepentingan juga. Lo pasti dong. Ya. Projo itu punya kepentingan untuk nasib bangsa dan rakyat ini ke depan. Bukan kekuasaan. Bukan. Kalau kekuasaan partai politik dong. Oke, Anda yakin bahwa suara Projo itu akan mampu mengantarkan siapapun calon yang akan dipilih nanti memenangkan kontestasi Pilpres 2024? Kami punya keyakinan karena selama kita di garis rakyat, selama kita setia dengan cita-cita kita untuk perbaikan dan kemajuan dan peningkatan kesejahteraan rakyat, saya yakin dukungan itu akan tetap ada dan penuh. Dan kita optimis siapa yang didukung Projo menang. Gitu. Karena apa? Karena kita bersama rakyat. Dan bersama partai politik juga? Ya, partai politik sama kita juga. Nah, partai politik kan pasti ikut rakyat. Masa partai politik nggak sama rakyat? Ntar nggak ada yang milih juga. Baik, Budi Ari, Ketua Umum Projo, terima kasih sudah berbagi pandangan di Nilu. Sehat selalu.